Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adapun sesudah itu pada pertemuan kali ini kita membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Bani Saljuk di Turki. Baiklah, sejarah berdirinya dinasti Bani Saljuk ini, Daulah Bani Saljuk merupakan bangsa Turki dari suku Gus yang berasal dari wilayah Laut Kaspia. Dinasti Saljuk sendiri menisbatkan nama tersebut kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk bin Tukak, yang merupakan salah seorang anggota suku Gus dan akhirnya menjadi kepala suku Gus yang dihormati dan dipatuhi perintahnya. Terus mereka mulai menganut agama Islam sejak tahun 4 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Masehi dan beraliran Sunni. Seljuk anak Tukak pernah menjadi bawahan Raja Tokoman yaitu Beku. Pada mulanya Saljuk bin Tukak mengabdi pada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Selanjutnya diangkat menjadi pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangat besar sehingga Beku khawatir akan kedudukannya yang akan terancam. Dan Raja Beku bermaksud menyingkirkan Saljuk. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Saljuk sudah mengetahuinya dan ia tidak mengambil sikap untuk melawan ataupun untuk memberontak, tetapi bersama dengan para pengikutnya Saljuk melakukan imigrasi ke daerah Jan atau disebut dengan juga daerah Muslim di wilayah Transoksiana antara Sungai Dria dan Sirdaria atau Jihun. Terus Seljuk ini keluar dari klan tersebut karena membangun peradaban yang baru berbasis Islami karena pengaruh dinasti Samaniyah. Dan perkembangan dinasti Saljuk dibantu oleh politik di wilayah Transoksiana, yang mana pada saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti Samaniyah dan dinasti Ghaznawiyah. Dan dalam persaingan ini Saljuk cenderung untuk membantu dinasti Samaniyah. Atas bantuan bangsa Saljuk, kerajaan Ghazna mampu dikalahkan bangsa dinasti Samaniyah. Karena jasanya Bani Saljuk, mereka diperbolehkan tinggal di wilayah kerajaan Saman. Dengan demikian, keberadaan kaum Saljuk sangat dibutuhkan kedua kelompok tersebut, yaitu rakyat setempat yang berpaham Sunni dan dinasti Saman yang bermazhab Mu'tazilah. Oleh karena itu, mereka memiliki posisi tawar yang sangat tinggi guna membangun kekuasaan di daerah yang baru itu. Sebagaimana dibuktikan dalam peperangan di atas, salah satu kelebihan bangsa Turki Saljuk adalah keteguhan dalam berperang. Sikap ini menyebabkan mereka terkenal tangguh dalam bidang pertahanan dan kemiliteran. Dan akhirnya ini menjadi ciri umum atau menjadi ciri khas bangsa Turki sejak dulu hingga masa kini. Pada periode berikutnya, Saljuk dipimpin oleh Tugrul Bek. Ia berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi, penguasa Ghaznawiyah pada tahun 429 Hijriah atau bertepatan dengan 1036 Masehi, dan memaksanya meninggalkan daerah Khurasan. Setelah keberhasilan tersebut, Tugrul memproklamirkan berdirinya dinasti Saljuk. Dan pada tahun 432 Hijriah atau bertepatan dengan 1040 Masehi, dinasti ini mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di saat kepemimpinan Tugrul Bek, pada tahun 1055 dinasti Saljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buwayhi. Dan sebelum Tugrul berhasil merebut daerah Marwa dan Naisabur,
eh, dia juga telah menaklukkan kekuasaan yang dikuasai oleh Ghaznawi dan koloninya. Dan pada tahun itu juga Tughrul Bek mendapatkan gelar dari Khalifah Abbasiyah dengan gelar Rub al-Daulah Yamin Amirul Mukminin. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun tidak dijadikan pusat pemerintahan. Tughrul Bek memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahan. Berikutnya yaitu ada klan Turki Seljuk. Nah, jadi Turki Seljuk ini ada beberapa klan. Jadi yang pertama ada itu klan Seljuk Besar atau Seljuk Agung antara tahun 429 sampai 552 Hijriah atau bertepatan dengan 1038 Masehi sampai 1157 Masehi. Menguasai Khorasan, Rai, Kabal, dan Aswas diperintah oleh Tughrul Bek. Seljuk ini merupakan induk dari yang lainnya. Mereka terdiri atas 8 Syekh Seljuk Raya beribukotakan di Baghdad. Yang kedua ada Seljuk Kirman, yaitu sekitar 433 sampai 582 Hijriah atau bertepatan dengan 1041 sampai 1186 Masehi. Dengan ibu kotanya di Naisabur, wilayah di Asia Tengah. Mereka di bawah kekuasaan oleh keluarga Qarut Bek bin Dawud bin Michael bin Saljuk. Mereka adalah 12 amir, yaitu semenjak Qarut Bek sampai Muhammad II. Yang ketiga ada Seljuk Irak yang berkuasa pada tahun 511 sampai 590 Hijriah atau bertepatan dengan 1117 sampai 1194 Masehi, dan mereka dipimpin oleh Muhammad II hingga Amir terakhir Tugruk III. Dan Seljuk Irak meliputi daerah Irak dan Kurdistan. Yang keempat ada Seljuk Syam sekitar 417 sampai 511 Hijriah atau bertepatan dengan 1078 sampai 1117 Masehi. Seljuk Syam sangat berperan dalam perang salib. Dan yang kelima yaitu Seljuk Rum atau Seljuk Romawi yang diperintah oleh keluarga Sulaiman Al-Qitlimisy semenjak tahun 470 sampai 707 semenjak 470 sampai 707 Hijriah atau bertepatan dengan 1078 sampai 1307 Masehi. Seljuk Rum beribu kota di Konya. Seljuk inilah yang menelorkan dinasti Umayyad. Terus adapun raja-raja yang memimpin Bani Seljuk, yang pertama itu ada Al-Arsalan, yaitu pada tahun 555 sampai 465 Hijriah atau bertepatan dengan 1063 sampai 1072 Masehi. Yang kedua ada Malik Shah, yaitu pada tahun 465 sampai 485 Masehi sampai 480 Hijriah atau bertepatan dengan 1072 sampai 1092 Masehi. Yang ketiga ada Mahmud Al-Ghazi, yaitu sekitar 485 sampai sekitar 487 Hijriah atau bertepatan dengan 1092 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang keempat ada Barkiaruk,
yaitu memimpin sekitar tahun 487 sampai 498 Hijriah atau berdekatan dengan 1094 sampai 1103 Masehi. Yang keenam yaitu ada Abu Suja Muhammad. Dia memimpin pada tahun 498 sampai 511 Hijriah atau bertepatan dengan 1103 sampai 1117 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Abu Haris Sanjar. Dia memimpin pada tahun 511 Hijriah sampai 522 Hijriah atau bertepatan dengan 1117 sampai 1128. Dan adapun perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Saljuk, yaitu yang pertama perluasan wilayah. Nah, jadi perluasan wilayah sejak dikuasainya Bani Saljuk, kekuasaan Bani Abbas kembali bertambah. Hal ini dibuktikan dengan adanya semakin bertambahnya wilayah baru yang dilakukan oleh Kesultanan Turki Saljuk. Yang terpenting adalah wilayah Romawi di Turki. Semenjak masa Alp Arslan, Bani Saljuk selalu menebar bintang kejora, yang artinya mereka selalu mendapat kemenangan dalam merebut wilayah yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Seluruh wilayah Abbasiyah dari bagian timur mampu ditaklukkan kaum Saljuk, bahkan menjadi perluasan daerah yang baru. Yang kedua ada kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan yang dicapai Bani Saljuk, terutama pada masa Sultan Malik Shah yang paling menonjol di samping wilayahnya, luas juga bidang ilmu pengetahuan dan agama. Pada masa ini bertebaranlah para ulama, ahli kalam, politik, astronomi, filsafat, tafsir, dan tasawuf. Berbagai perguruan tinggi juga didirikan pada waktu yang sama. Sultan Malik Shah melalui wazir besar Nizamul Muluk mendirikan tak kurang dari 6 universitas sekaligus. Perguruan tinggi itu dimaksudkan untuk menandingi kebesaran Universitas Al-Azhar yang bermazhab Syiah. Dan adapun 6 universitas itu adalah Universitas Nizamiyah, baik yang ada di Naisapur, Baghdad, dan kota besar lainnya di wilayah Saljukiyah. Para ilmuwan yang muncul di masa Bani Saljuk adalah Umar Khayyam dengan karya besarnya yaitu Takwimul Islam, yaitu penanggalan Islam. Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina Al-Khazini, yaitu seorang ahli meteorologi, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail ahli filsafat, serta Al-Ghazali, Al-Jailani, Al-Qushairi ahli tasawuf. Kemudian dalam bidang sastra lahirlah beberapa penyair terkenal seperti Adib Sabir Mu'azzi, Al-Anwari, Al-Hakani, dan dalam bidang tafsir telah lahir yaitu Al-Jarullah Imam Zamakhsyari. Dalam bidang teologi seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Baqillani, dan Nasiruddin At-Tusi, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu perkembangan Islam pada kemajuan prasarana umum. Nah, jadi di samping lapangan ilmu pengetahuan, Bani Saljuk juga membangun sarana prasarana seperti jalan raya, jembatan, pengairan, rumah sakit, dan prasarana lainnya, sehingga tibalah saatnya kemakmuran yang didambakan. Pembenahan pajak perairan ditata kembali dan tentara digaji dengan baik. Pada masa ini, tata administrasi pemerintahan, terutama pada wazir perdana menterinya Nizamul Muluk, dipakai gaya Persia. Pada waktu itu, perdagangan mengalami pasang surut tak menentu oleh Nizamul Muluk dapat diatasi dengan baik. Dan dia sangat berjasa dalam lapangan pembangunan. Pengorganisasian ekonomi telah dilakukan secara besar-besaran. Meski demikian, usaha tersebut banyak mengalami rintangan, terutama kaum feodal lama dan ortodok agama. Namun demikian telah tampak hasilnya dan kemajuan ekonomi.
Demikian berbagai kemajuan yang telah didapat dinasti Salajikah, baik di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, maupun wilayah yang luas. Yang keempat yaitu ada perkembangan Islam pada perkembangan akidah Aswaja. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa setiap yang terjadi penaklukan wilayah ke berbagai daerah baru maupun yang lama, dinasti Saljuk selalu menempatkan penguasa dari kalangan keluarga, mengemban dua misi sekaligus, yaitu kesetiaan pada Bani Saljuk dan pengembangan mazhab Sunni. Kaum Saljuk sendiri terkenal tangguh dalam bidang militernya, tetapi mereka tidak menguasai pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, bagi mereka sistem keagamaan yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak sistem keyakinan yang berbeda. Kekuatan militer yang mereka miliki tidak didukung oleh kekuatan keilmuan. Model keagamaan sepertinya sangat mendukung keutuhan aliran mereka karena tidak akan menerima paham yang lainnya. Nah, jadi itulah seputar tentang sejarah berdirinya Bani Saljuk atau peradaban Islam yang terjadi pada masa Bani Saljuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bani Saljuk ini adalah bangsa yang berada di Turki yang menganut agama Islam dan bangsa atau daulah kerajaan terbesar pertama di Turki yang menganut agama Islam. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi buah kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.